prosedur pemasangan infus. Kalau ada waktu kita selesaikan hari ini, nanti teman Anda juga ada yang akan membuat video sehingga nanti bisa di replay, diulang-ulang untuk Anda pelajaran. Kalaupun nanti tidak, nanti kita tadi ada saran dari teman Anda, nanti kita bagi per kelompok, nanti akan kita coba untuk simulasikan setiap kelompoknya, insya Allah ya, kalau ada waktu. Nah sekarang untuk yang pertama itu adalah di off kan suara ininya, soundnya. Memberikan minum per oral. Untuk memberikan minum per oral itu sebenarnya mudah ya pada pasien rawat inap. Jadi kita lihat apabila pasiennya itu masih dalam keadaan sadar, yang pertama kesadarannya bagaimana? Kita lihat kesadaran bila komposmentis berarti sadar. Itu bisa kita anjurkan. Selamat, Bapak langsung saja ya mempraktekkan dengan pasiennya. Di sini ada Bang Dwi. Iya, oke. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Nurse Guring Setiawan. Siap. Ya, saya di sini sebagai perawat yang akan bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Nama saya Dwi Arianto Bapak. Dwi Arianto ya. Pak Dwi ya saya panggilannya ya. Sudah berapa lama Pak Dwi? Sudah 3 hari dirawat. Ya. Oke. Saat ini saya mau melakukan tindakan keperawatan kepada Bapak Dwi. Saya akan membantu mulai dari kebutuhan cairan dan elektrolitnya. Apakah Bapak bersedia? Sedia Bapak. Baik, oke, kita lanjut saja ya. Yang pertama, saya akan coba untuk menganjurkan Bapak minum. Apakah Bapak bisa minum dengan tangan sendiri? Minum sendiri maksudnya? Bisa Bapak. Oke, jadi nanti kita inform konsen terlebih dahulu apakah pasien tersebut mampu untuk melaksanakan secara mandiri atau tidak. Apabila pasien tersebut mampu, kita anjurkan untuk lakukan sendiri. Ya, jadi kita menyiapkan alat dan bahan berupa gelas berisikan air. Kemudian kita dekatkan alat dan bahan tersebut ke meja pasien. Kemudian kita arahkan kepada pasien tersebut. Apabila pasien tersebut menginginkan untuk minum, itu bisa dilakukan secara mandiri. Yang penting kita tugas perawat adalah mendekatkan alat yang dibutuhkan oleh pasien tersebut ke samping kanan ataupun samping kiri pasien, ya, sesuai dengan tempat meja yang ada di setiap ruangan. Oke, ini Bapak bisa minum sendiri. Nanti silakan. Apakah mau sambil berbaring atau duduk? Duduk Bapak. Ya, silakan Bapak bisa duduk. Oke, ini gelasnya, ini airnya. Ya, sudah. Jika sudah, lalu kita simpan lagi. Silakan Bapak berbaring kembali. Dah, satu tindakan sudah selesai. Ya, jadi untuk memberikan minum per oral itu langsung mulut ya. Jadi dalam yang pertama syaratnya adalah tingkat kesadaran pasien komposmentis. Apabila tingkat kesadaran pasien di bawahnya komposmentis apa? Ada delirium, somnolen, semi koma, sampai dengan koma, itu berarti kita harus membantu. Ya, karena ada beberapa kasus bahwa pasien tersebut menggunakan selang NGT. Ya, selang NGT yang dimasukkan. Jadi alat bantu tambahan untuk memasukkan makanan, cairan makanan dan minuman dalam bentuk sari, ya, cairan. Itu yang pertama sudah. Kemudian kita akan lakukan pengukuran tekanan darah. Boleh disiapkan. Alat dan bahannya itu adalah sphygmomanometer dengan stetoskop. Ya, jadi dua alat itu yang nantinya akan kita gunakan. Boleh kita menggunakan dengan handscoon. Jadi ingat, sebelum dan sesudah tindakan kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, 6 langkah ya. 6 langkah yang Anda ketahui cuci tangan. Setelah itu kita gunakan handscoon atau sarung tangan yang sudah disediakan, sarung tangan bersih. Oke.
Kita sudah langkah yang pertama cuci tangan 6 langkah. Kemudian handskun. Anggap ini handskunnya bersih ya. Memang secara SOP standarnya bahwa handskunnya bersih. Bedakan antara handskun yang bersih dengan yang steril. Kalau sudah ini kita menghadap satu-satu, harusnya diambilnya satu-satu karena sudah dilipat dari temannya. Kita ambil satu, baru setelah itu nanti kita masukkan. Kita pegang yang, nah harusnya ya kalau bersih ini kita megang yang ini sudah langsung ya, tinggal kita bantu untuk memasukkan. Pegang yang luar ya, jangan yang dalam, karena yang dalam itu akan off. On maksudnya, karena nanti bakteri. On itu berarti nanti sudah tidak steril. Tapi ini prinsipnya handskunnya bersih. Langsung kita mengarah ke atas saja. Oke, selesai, sudah dirapikan. Kemudian untuk tindakan keperawatan yang kedua adalah mengukur tekanan darah. Jadi alat yang dibutuhkan adalah stetoskop dengan sphygmomanometer namanya. Maaf ya Bapak ya. Kebetulan ada asisten, jadi ada asistennya yang nanti beraktif. Tindakan selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah Bapak Dwi ya Pak. Siap. Oke, saya lakukan pada lengan sebelah kanan Bapak ya. Posisinya Bapak relax saja. Posisinya ada tensimeter yang manual dan ada yang digital. Bila yang manual berarti kita harus yakinkan terlebih dulu bahwa mansetnya itu adalah tidak mengembang, tidak berisikan udara. Kalau berisi udara kita kempeskan terlebih dahulu. Kalau yang elektrik atau digital itu tinggal kita masukkan saja mansetnya, kemudian kita tekan on off-nya, startnya, sehingga nanti mereka akan jalan sendiri. Nah, posisinya pada manual itu adalah, apa ya? Saya akan mencoba melakukan mengukur tekanan darah Bapak. Nah, posisi manset adalah Bapak bisa lurus tangannya. Alat ini ya, tali sphygmomanometer ini sejalur atau berbanding lurus dengan tangan dalam pasien. Jadi posisi pasien lurus seperti ini, kemudian si mansetnya itu adalah letak di tengah-tengah ini. Arteri apa ini namanya? Karotis, betul? Ya. Sejalur atau berbanding lurus dengan arteri karotis ya. Jadi lalu kita nanti lipat manset itu. Jadi nanti sesuai. Ya. Nanti stetoskopnya disimpan di mana di sini? Di sini. Ya. Di arteri apa namanya? Yang kelingking apa sih? Karotis, betul? Oke, sejalur. Kita pasang, kemudian kita lakukan penyimpanan. Terlebih dahulu kita gunakan stetoskop. Pastikan bahwa stetoskop ini tepat bundarannya ya, jadi nanti bisa diputar, tutup buka ini. Ketika kita sudah pastikan bahwa terhubung dengan stetoskopnya, kita langsung simpan di nadi apa ini namanya? Karotis. Oke. Anda rasakan dengan 3 jari. Ya.
3 jari tengah telunjuk dengan jari manis. Kita tekankan di arteri karotisnya. Kita raba nadinya. Ketika kita sudah yakin, baru kita simpan stetoskop ini. Kemudian kita lakukan pengukuran. Ketika kita sudah memastikan berapa pengukuran, ini dengan hasilnya kita bisa berikan kepada informasi hasil tekanan darah ini, bisa kita informasikan kepada pasiennya, kepada bapaknya. Bapak, untuk hasil tekanan darahnya ini adalah 120/80. Jadi untuk kadar batas orang dewasa itu termasuk nilai normal. Ya. Oke. Sebelumnya Bapak berapa? Bapak merasakan pusing tidak? Tidak ada, Bapak. Oke, berarti sudah bagus. Berarti nanti ketika kita sudah mengetahui hasil dari tekanan darah, kita bisa sampaikan kepada pasiennya. Kemudian kita tanyakan juga respon. Apakah respon dari yang dirasakan Bapak saat ini? Apakah Bapak mengalami mengeluh pusing atau tidak, kemudian mual dan lain-lain, itu bisa kita tanyakan. Ya. Karena nanti akan ada hubungannya antara tekanan darah dengan hasil pengkajian yang lainnya. Kita break dulu di sini, ya. Yang kedua sudah kita lakukan pengukuran tekanan darah. Nanti kita coba copot dulu karena nanti biar nanti satu persatu biar kita lakukan tindakannya. Ketika sudah selesai, kemudian kita buka saja. Kemudian rapikan pasien, rapikan alat, kemudian cuci tangan terlebih dahulu. Ya, jadi cuci tangan itu sebelum dan sesudah melakukan tindakan kita harus lakukan cuci tangan. Ya. 2 tindakan sudah. Ya. Kemudian yang ketiga itu menghitung nadi. Nah, untuk menghitung nadi tinggal kita lanjut pada arteri apa? Ini apa? Pulmonalis, radialis. Radialis, brachialis. Oh ya, radialis. Brachialis. Kita sama dengan menggunakan bantuan 3 jari tengah, telunjuk, dan jari manis. Letakkan di arteri brachialis. Ya. Anda sambil raba. Apabila ada denyutan, di situ kita tempatkan 3 jari kita. Kemudian kita hitung selama 1 menit untuk menghitung nadinya. Ya. Kita raba, kemudian kita taruh 3 buah jari kita di arteri brachialis pasien, kemudian ketika kita sudah yakin, langsung kita hitung dengan menggunakan alat bantuan yang lainnya, itu dengan jam tangan. Ini punya jam tangan nggak? Siap, Bapak. Ya. Tapi nggak ada detiknya. Oke, setelah kita hitung selama 1 menit, itu lumayan lama ya. Jadi nanti kadang
pada saat di lapangan itu kita hanya menghitung selama 15 detik saja. Ya, kadang untuk mensiasatinya itu kadang kita 15 detik. Kemudian kita hitung berapa kali denyut nadi tersebut berlangsung selama 15 detik. Kemudian dari 15 detik itu berapa kali dikalikan dengan 15 kali berapa? 4. 4. Jadi 15 kali 4 itu sama dengan 60 60. detik atau 1 menit. Jadi misalkan ketika kita hitung selama 15 detik, stop. 15 detik kita hitung selama 20 denyut nadi. Lalu 20 tersebut dikali 4. Hasilnya berapa? 80. 80. Sehingga dalam jangka waktu 1 menit denyut nadi Bapak Dwi ini kita hitung sebanyak 80 kali per menit. Nah, atau ketika kita mau idealis, kita bisa menghitung denyut nadi Bapak Dwi ini selama 1 menit. Ya, jadi tidak ada salahnya Anda mau menggunakan yang 1 menit ataupun yang 15 detik kemudian nanti dikali, itu secara teknis sah-sah saja. Hanya untuk pada saat kita pembelajaran lebih baik dianjurkan oleh Bapak adalah Anda menggunakan menghitung denyut nadi selama 1 menit full, sehingga nanti Anda bisa merasakan. Karena pada saat denyut nadi seseorang itu ada yang normal, denyut nadinya ada yang abnormal, rata, kemudian ada yang naik, ada yang cepat, ada yang kadang lambat. Nah itu jadi kita untuk menghitung selama 1 menit itu kita bisa merasakan dan membandingkan apakah denyut nadi pasien kita itu baik, normal ataupun abnormal. Oke, sudah selesai. Setelah itu cuci tangan kembali, kembalikan alat-alat, kemudian kita siapkan lagi. Ya, kebetulan kalau Pak Goling ini ada banyak tindakan, jadi langsung sekali pakai ini handscoon-nya, jadi biar tidak buka pasang. Jadi tetap sekali lagi diingatkan bahwa ketika kita akan melakukan tindakan keperawatan apapun bentuknya, sebelum dan sesudah itu harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Baru setelah itu menggunakan handscoon kembali setelah selesai tindakan melepaskan handscoon tersebut. Oke, itu yang ketiga. Kemudian kita lanjut kepada pemeriksaan Rumple-Lead. Nah, pemeriksaan Rumple-Lead ini alat dan bahannya tetap menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop. Tujuannya ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan THI. Apa itu? Pada kondisi atau penyakit demam berdarah. Tuh. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan adalah tetap sama, menggunakan stetoskop dengan sphygmomanometer. Oke. Alat dan bahan sudah kita siapkan, kemudian kita persiapkan pastinya juga sambil jelaskan kembali info konsep. Bapak, selamat siang. Hari ini saya akan melanjutkan pemeriksaan mengenai Rumple-Lead. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat potensi atau tidak. Ya, itu tujuannya untuk mendiagnosis penyakit demam berdarah dingin ya biasanya. Ya. Jadi ini salah satu pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui jumlah petehi. Petehi itu nanti kita salah satunya dengan alat dan bahan ini sphygmomanometer dan stetoskop, dan juga nanti dengan jam tangan arloji sempurna. Nah, tadi jam Bapak di mana ya? Lupa.
Sudah kita impun konsen, kemudian kita lakukan pemasangan. Saya pasang kembali ya Pak ya. Ya. Untuk ini alat mansetnya. Pemasangan manset ini jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar, yang sedang-sedang saja ya. Posisinya sudah enak, kemudian kita ikatkan kembali tadi alat dan bahan, kemudian kita letakkan stetoskop. Oke. Kita raba. Ketika kita sudah nemukan arteri radialisnya, kemudian kita simpan stetoskop ini. Kemudian kita lakukan pengukuran kembali. Ya. Kita raba ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui hasilnya, tadi 120/80, Bapak, Ya. tekanan darahnya. Nah, dari sistolnya 120, kita buka dulu. Diastolnya 80. Nah, dari 120 dengan 80 itu kita jumlahkan. Berapa? 200 lalu dibagi 2. 100. Nah, 100 ya hasilnya. Jadi untuk pemeriksaan rampau lead ini, jadi kita hitung terlebih dahulu tekanan darahnya. Berapa sistol, berapa diastol. Di sini didapatkan data bahwa untuk pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tekanan darah itu adalah 120/80. 80. Sehingga kalau kita hitung 120 sistol dengan 80 mm Hg itu diastol. Nah, jumlah sistol itu nanti ditambahkan dengan jumlah diastol. Jadi 120 ditambah 80. 80. Hasilnya sama dengan 200. 200. Nah, 200 mm Hg itu kita dibagi 2. Jadi 100. 100 mm. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan kembali, tensi kembali sebanyak 100 mili untuk pengukurannya. Ya. Ya, 100 mili ya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita melakukan tensi kembali sampai dengan di angka 110. Dah. 110. Ya. Maaf, 100. Sudah ya? 100. Ya. Kita simpan. Ini tidak kita buka. Kita lepaskan selama kurang lebih 5 menit. Ya. 5 menit. Jadi ini tetap stetoskop kita buka saja ya. Nah, sudah ya. Lalu untuk pemeriksaan tadi kita lakukan di pengukuran 100. 100 lalu kita tahan. Ya, selama 5 menit. Nah, selama 5 menit itu nanti kita lihat hasilnya di dalam lengan atau ekstremitas atas pada pasien itu terdapat bintik-bintik merah atau tidak. Nah, keterangannya adalah ketika bintik merah atau petehi namanya ya, bukan petehi ya, itu lebih dari 10 bintik-bintik merah, itu berarti diantisipasi diagnosa medisnya itu lebih mengarah kepada demam berdarah. Ya, di new fever gitu. Tapi bila kurang dari 10 petehinya berarti itu tidak
tidak terdapat demam berdarah. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan darah yang lain, pemeriksaan lab maupun pemeriksaan yang lainnya. Ya. Ini hanya pemeriksaan penunjang awal, ya, diagnostik awal. Ya. Ketika sudah 5 menit, ya, ini anggap sudah 5 menit ya. Ya. Kemudian kita buka saja. Ya, oke, sudah buka, longgarkan apa ya? Oke, sekarang kita lihat. Bapak bisa kapal? Kita lihat, ada peteknya atau enggak? Peteknya itu bintik-bintik kemerahan. Kayak punya Wahyu. Jerawat yang kecil-kecil itu Iya. merah. Itu seperti peteknya. Anissa. Dilihat, kita lihat. Sambil drama. Kurang lebih selama 2 menit kita lihat. Lihatin aja. Ya, kita tunggu sampai selama 2 menit. Apabila memang tidak ada, kita lepas Pak, kita lepaskan. Berarti memang tidak ada gejala demam berdarah. Setelah itu kita lepaskan selama 2 menit. Ya. Nah, selesai pemeriksaan rampel lidnya. 4, sudah. Kita bereskan alat. Fase terminasi dengan pasien, kemudian rapikan alat, rapikan pasien, rapikan lingkungan, lepaskan handskun, kita tinggalkan. Selesai. Sudah? Untuk yang tindakan keperawatan yang keempat. Oke. Yang terakhir, sekarang tentang pemasangan infus. Ya, oke. Untuk pemasangan infus di sini ada SOP-nya. Ya. Alat dan bahannya sudah ada. Ya, banyak. Jadi persiapan perawatnya melakukan identifikasi pasien, komunikasi dengan pasien, kontrak waktu, ya. Kemudian jelaskan juga tujuannya. Tujuan dari tindakan pemasangan infus ini, lalu kita cuci tangan dan gunakan handskun kembali, ya. Handskun lebih baik untuk yang pemasangan infus ini handskunnya yang steril berarti ya. Kemudian menggunakan APD. APD biasa celemek, masker, handskun. Kalau ada lagi tempat penutup kepala, barak skort ya, celemek ya. Sepatu bot kalau yang sekarang ya. Karena musim pandemik bisa saja itu nanti kita lengkap semuanya ya. Persiapan alatnya, sarung tangan bersih atau steril nanti bisa disiapkan. Kapas alkohol, ada betadin. Nah, di sini di beberapa rumah sakit memang ada yang sudah tidak menggunakan betadin. Ya. Namun di institusi yang lain ada yang masih menggunakan betadin ya. Jadi nanti kita coba bisa dengan menggunakan betadin ataupun tidak menggunakan betadin ya. Kasus steril, pincat anatomis tadi 2 buah, bak steril, kom, plester, infuset mikro itu untuk anak-anak, yang makro itu untuk dewasa, dan juga set infus. Lalu IV line sesuai ukuran. Di sini nama lainnya adalah Aboket kalau bahasa kita. Aboket itu adalah nama merek dagang, jangan disebutkan Aboket. Jadi kita sebutkan IV line. Lalu ada tiang infus, lalu ada pengalas atau perlak, lalu ada cairan infusnya menggunakan RL atau NaCl, lalu nanti ada tourniquet. Tourniquet itu adalah yang warna biru sebagai pengikat nanti ya, bengkok 2 buah, larutan desinfektan, baki beralas, jam tangan, dan buku catatan ya. Kemudian persiapan lingkungannya biasa menjaga privasi pasien, tetap menggunakan baju, celana, selimut ya, kita tutup. Kemudian nanti persiapan lingkungan yang lain itu adalah pencahayaan kita atur, lalu hordeng atau skerm kita tutup. Kemudian menciptakan lingkungan aman dan nyaman itu tadi skerm. Lalu menjaga privasi pasien. Stop dulu. Sistematis banyak sekali ya, banyak sekali lahannya. Hanya nanti Pak Guling
coba untuk mempersingkat. Bentar. Mungkin perawatnya juga ya, jangan sampai tidak nyaman dalam bekerja, yang nanti akan mempengaruhi hasil dari pemasangan infus tadi ya. Oke, alat dan bahannya tadi sudah disebutkan. Sekarang kita siapkan. Terlebih dahulu adalah infus set dengan cairannya ya. Jadi sebelum dilakukan area penusukan pada daerah lengan, kita gunakan pantung. Mana? Oh, di situ. Dengan pantung saja ya. Lalu nanti setelah kita inform konsen, tadi kita Udah. persiapan alat dan bahan, kemudian kita nanti lakukan tindakan, pelaksanaan tindakan. Sebelumnya adalah ini infus set. Ini sebenarnya sudah dibuka ya, tapi tidak apa-apa. Infus set kita buka. Kita coba tes ya, ngalir atau tidak. Kemudian cara infusnya bisa menggunakan NaCl ataupun nanti RL dengan laktat ya. Kemudian nanti kita coba. Kemudian nanti kita luruskan dulu. Kita yakinkan bahwa infusnya ini terkunci. Kita kunci ke bawah ya. Kita yakinkan bahwa infus ini tidak bocor, memang baru, karena setiap pemasangan infus itu harus menggunakan alat yang baru ya, setiap pasien. Kemudian Baterainya habis. kita lakukan penusukan. Lalu kita simpan di tiang infus. Kemudian kita yakinkan bahwa memang infus set ini berjalan dengan baik dan lancar. Sambil kita lihat apakah masih ada gumpalan atau tidak. Tidak ada ya, karena air sudah menetes, jadi kita anggap tidak ada trombus ataupun gelembung-gelembung udara. Karena jangan sampai terdapat gelembung-gelembung udara di area sekitar ini apa namanya? Set infusnya. Ya, karena kalau ada gelembung udara itu akan mengakibatkan trombus. Trombus itu nanti bisa masuk ke dalam jantung dan mengakibatkan jantung kita berisikan udara, itu tidak baik ya. Kita sudah pastikan, kita simpan. Biasanya ada alatnya, tapi kita simpan saja dulu ya. Nanti ada alatnya ya, tempat penyimpanan. Ini bisa disimpan lagi di kreseknya agar tetap ada steril, atau nanti kita gantungan. Teknisnya nanti bisa bagaimana nanti baiknya. Sudah, kemudian kita siapkan mangkok. Mangkoknya nanti 2 buah ya, satu lagi yang untuk yang alat dan bahan habis pakai, satu lagi untuk yang alat yang lain, yang alat-alat disposable ya, yang stainless steel. Kemudian aboketnya mana? IV lainnya mana? Aboketnya mana? Stop dulu.